Presentasi Kelompok 1 Pendidikan Pancasila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami hormati Bapak Adi selaku Kepala Pembinaan Pembelajaran PPKN Sri Filsafat dan kami hormati juga teman-teman yang telah hadir dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 1 ingin merepresentasikan tentang dalam modul kami, di mana kami memiliki moderator di sini dan saya selaku moderator sekaligus presentator pada pagi hari ini ingin memperkenalkan diri. Nama saya Fikri Rahmadi dan presentator setelah saya presentator kedua Asyad Dinia dilanjut dengan presentator ketiga saya merasa ini dilanjut dengan presentator terakhir yaitu Putih Nias. Langsung saja saya akan mulai presentasi pada pagi ini. Baik, di sini dilanjut atau dimulai dari informasi umum. Dari informasi umum saya akan dimulai dari langsung gambaran dari modulnya, di mana di sana itu ada penyusul institusi mata pelajaran, ada juga jenjang sekolah dasar, fase tahun pelajaran, modul pelajaran, target dan sebagainya. Saya menjelaskan dari Islam modulnya. Yang pertama untuk alokasi waktu dibuat sesuai dengan kemampuan materi dan perkiraan kapan materi tersebut dapat selesai. Hal ini dikarenakan ditentukan oleh kemampuan si pendidik dengan membawa segala sesuatu yang ada di kegiatan pembelajarannya, sehingga untuk alokasi waktu itu memang harus si pembuat modul itulah yang harus menentukan. Untuk karakteristik peserta ini dibuat dengan cara yang besar terlebih dahulu pada saat pembelajaran dengan pertanyaan atau asesmen diagnostik, di mana asesmen diagnostik ini biasanya digunakan untuk mendiagnosa kemampuan awal dari peserta ini. Untuk diketahui lainnya adalah ada sarana dan prasarana. Untuk di sarana ada video, gambar, laptop, proyektor dan lain-lain. Sedangkan pada prasarana adalah buku panduan guru dan buku panduan siswa. Hal ini terkait dengan informasi dosen waktu lain, di mana kalau sarana itu biasanya identik dengan alat, sedangkan untuk prasarana tersebut identik dengan materi-materi yang akan dibawa oleh guru. Bisa berupa buku, bisa juga berupa jurnal. Metode pembelajaran problem based learning digunakan sebagai metode yang akan menggunakan gambar dan video pembelajaran yang menekankan peserta didik untuk memberikan pendapat terkait permasalahan tersebut. Metode ini kami ambil dari buku model-model pembelajaran sifatnya memang berkelompok, di mana nama penyusun memang harus ditentukan semuanya. Untuk institusi SDM Mereka Kawasan Mengapa kita
di institusi tersebut karena kebetulan kelompok kami kemarin mendapatkan sebuah data di mana ada data kelompok yang mengobservasi hasil modul yang ada di SDN Peninggalan. Untuk mata pelajaran yang diberikan oleh penugasan ini ialah pelajaran pendidikan Pancasila tersebut, di mana ini juga sinkron dengan hasil observasi kami di SDN Peninggalan seperti itu. Untuk bab 5, aku juga berkomentar kami mendapatkannya dari buku panduan guru kelas 1, di mana di dalam buku tersebut terdapat tema atau judul yang memang selaras dengan apa yang diminta buat di modul tersebut. Pada unit 5 surat tersebut kita merefleksikan modul kita melalui materi ini. Mengapa demikian itu akan dijelaskan oleh peserta selanjutnya. Kita lanjut dulu kepada modul PKN, di mana di sana itu ada yang namanya target umum dan khusus. Mengapa demikian? Karena target ini dirancang dan dilaksanakan kegiatan pada sesuai kebutuhan dengan seluruh peserta didik. Di mana kami melalui asesmen diagnosis tadi, pada asesmen maksudnya kita mendiagnosa kemampuan peserta didik, kita belum tahu juga seperti apa kondisi yang dimiliki oleh semua peserta didik yang jumlahnya 20 siswa tersebut. Karena kita juga tidak tahu apakah peserta didik itu memiliki sebuah pemahaman yang berbeda dengan anak-anak yang biasanya seperti itu. Untuk profil Pancasila, kita mengambil gotong royong. Mengapa demikian? Ini tercantum pada elemen yang ada pada 033H tahun 2022. Di elemen ini kami mengambil CV dari elemen NKRI, di mana pada elemen NKRI tersebut disinggung dengan kata kerjasama. Kerjasama tersebut merupakan implisit dari kata gotong royong tersebut. Lalu kami memberikan sebuah pemaparan lain, di mana karena temanya memang sinkron dengan yang kami bawa, materi yang kami bawa. Jadi untuk bekerja sama ini kita ambil juga untuk profil belajar Pancasila, karena memang semua penugasan itu nantinya akan menunjukkan sebuah pemahaman yang membutuhkan kerjasama yang dihadirkan juga oleh model pembelajaran kami. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk informasi umum. Untuk selanjutnya dapat disampaikan dengan presentator selanjutnya.
di kegiatan awal pembelajaran. Nah, pada kegiatan awal pembelajaran di sini teman-teman, guru menyampaikan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan inti pembelajaran, mulai dari berdoa sampai tujuan pembelajaran. Nah, isi dari kegiatan awal tersebut yaitu yang pertama, guru mengucapkan salam dan menyapa peserta didik, berdoa bersama, guru mengabsen peserta didik, guru menanyakan siapa saja yang tidak masuk hari ini, guru menyepakati aturan pada saat pembelajaran dimulai, dan guru menanyakan persepsi peserta didik terhadap materi yang akan dipaparkan. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti pembelajaran di sini, yaitu kami ambil dari model pembelajaran yang kami sepakati, yaitu model problem basic learning, di mana pada kegiatan di sini kami yaitu mengkonkretkan yaitu materi yang kita ambil dengan model pembelajaran, dan kami juga menyediakan dua media, di mana media yang pertama itu media gambar digunakan untuk mencapai kegiatan pembelajaran karena poin pertama, dan dua, di mana gambar tersebut mengandung nilai gotong royong bersihkan lingkungan yang dilakukan oleh pemuda Indonesia, yaitu pantau waktu. Dan media yang kedua yaitu media video pembelajaran. Penggunaan video ini selain mengasah kemampuan menelan peserta didik juga sebagai kriteria tercapainya untuk mencapai poin 3, yaitu pada kegiatan pembelajaran, di mana guru menyampaikan menampilkan video pentingnya gotong royong. Peserta diminta untuk memberikan pendapat mengenai isi video yang telah disampaikan. Dan pada kegiatan inti pembelajaran, yaitu guru menyampaikan materi yang ada pada modul untuk memperkuat wawasan dan mencapai poin 4 pada kegiatan pembelajaran. Di mana pada poin 4 di sini guru menjelaskan pentingnya gotong royong dan manfaat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, dilanjutkan dari peserta program. Jadi saya akan menjelaskan kegiatan menutup. Pada kegiatan menutup ini, guru hanya mengevaluasi, memberikan penguatan dan kesimpulan pada kegiatan pembelajaran tersebut, sehingga pengetahuan yang diperoleh menjadi dipahami lagi oleh peserta didik. Selanjutnya ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. LKPD dibuat untuk mengukur pengetahuan siswa yang telah diperoleh dari kegiatan sebelumnya terkait gotong royong, sekaligus mencapai poin terakhir pada kegiatan inti pembelajaran. Selanjutnya ada asesmen. Di sini kami menggunakan dua asesmen, yaitu ada asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Menggunakan asesmen diagnostik untuk mengukur pengetahuan awal terkait tema pembelajaran kepada peserta didik. Asesmen formatif digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik pada lembar kerja atau menggunakan referensi seperti PPT, KTTP dari mata kuliah perencanaan pembelajaran. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Baik, keterangan kita telah presentasikan hasil dari modul yang kedua. Maka kami membuka sekiranya dua pertanyaan untuk audiens. Silakan yang mau bertanya. Pada silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanyaan saya, mengapa kalian mengambil model pembelajaran problem based learning, dan apakah model pembelajaran tersebut sudah sesuai dengan kegiatan pembelajaran
inti pelajaran itu dengan video-video yang kami bawa. Baik, sebenarnya ini kita udah mahasiswa dalam menganalisis di kegiatan ini mengandung sintaksis dari model pembelajaran problem-based learning tersebut. Di mana yang pertama itu kegiatan gambarnya kita mengenal sebagai suatu peristiwa pertama sebelum guru itu setelah guru melaksanakan administrasinya terhadap materi-materi sebelumnya. Jadi gambar ini digunakan dalam pendidikan mereka dalam suatu peristiwa di mana ada peristiwa sebelum dan sesudah gotong royong. Seperti yang dapat dilihat di video pada ini, before afternya adalah kita lihat dari gambar atas dan bawahnya. Bisa dilihat untuk kegiatan politik dari pemuda ini sebelum ada kegiatan gotong royong bersihkan lingkungan tersebut, lingkungan yang ada di sekitaran sungai ini atau kawasan ini itu sangat kotor atau membelenggu sampah-sampah yang sangat banyak, sehingga adanya kegiatan gotong royong tersebut yang dilakukan oleh pemuda tersebut menyebabkan sebuah perubahan sedikit ya, karena kan untuk sampah itu tidak selamanya kita bersihkan hari ini langsung itu bersifat kemarin tidak juga. Jadi untuk kegiatan itu saja itu menimbulkan positif di mana sampah-sampah itu akan tergolong bersih. Kayak dengan problem based learningnya di mana di saat kita itu menampilkan gambar peristiwa sebelum dan sesudah gotong royong kepada anak-anak tersebut, mereka itu akan mikir atau mereka itu akan disuruh berpikir apa yang terjadi di gambar tersebut. Pada gambar tersebut itu apa yang ada di dalam sana. Lalu juga untuk sintaksi kedua, di mana guru menanyakan pendapat peserta didik tentang gambar tersebut. Ada seterusnya seperti yang saya katakan tadi, anak-anak bagaimana untuk kalian jika kalian melihat kondisi seperti ini atau kondisi yang ada di gambar tersebut. Ketika mereka udah paham dengan apa yang ada di isi dari gambar tersebut, si guru ini juga memberikan kalimat tambahan di mana kita harus membantu dengan kegiatan tersebut. Dia itu sangat jelas bahwa jawaban dari pertanyaan peserta itu tidak ada yang sama karena peserta ini juga berbeda-beda. Namun yang pasti jelasnya itu tidak harus dibantu. Mengapa? Karena dari profil belajar Pancasila aja yang kita tekankan itu gotong royong selain dengan membuat karakter. Yang pastinya itu nanti ada kegiatan yang dimana menunjukkan bagaimana peserta itu harus membantu dalam kondisi tersebut. Untuk sintaksi ketiga, guru menampilkan video kegiatan gotong royong setelah dimana kita memberikan pendapat mengenai isi video yang telah ditampilkan. Sebenarnya sudah ditampilkan ini di URL tentang video pembelajaran yang kami ambil atau kami take untuk pembelajaran di peserta didik itu tersebut. Saya sudah kasih tulisnya itu gotong royong di mana masyarakat itu bergotong royong membuat jembatan sungai dan gotong royong itu bisa digunakan sebagai akses jalan umum. Apa sih pencapaiannya dari video ini? Ya pasti tentang gotong royong juga. Mengapa? Karena sebelum kita dengan gotong royong membangun jembatan itu, masyarakat itu tidak pernah memiliki akses yang umum jalan dari gunung satunya sampai ke gunung satunya, sehingga manfaat gotong royong ini memang sangat dibutuhkan dalam media yang bawah. Lalu juga ditambah dengan pemahaman tambahan dari guru tersebut, di mana guru juga memberikan tambahan masukan mengenai pentingnya gotong royong di video pembelajaran yang dibawa di guru tersebut. Dan itu sintaksi terakhir sebenarnya itu penguatan terakhir kepada peserta didik, di mana itu refleksi sebenarnya refleksi berkelas terhadap pemahaman peserta didik diberikan sebuah RKPD pada kegiatan selanjutnya. RKPD itu mendapatkan pemerintahan atau perintah di mana petunjuknya peserta didik memperhatikan gambar video ini dan juga mereka mengaitkan gambar sebelum dan sesudah adanya gotong royong dan peserta didik dapat menuliskan manfaat gotong royong. Dari problem sebelum dan sesudah adanya gotong royong tersebut juga sudah sinkron sebenarnya dengan pertanyaan atau dengan pernyataan dari media gambar yang dibawa sebelumnya pada pemuda itu. Di gambar tersebut, di RKPD tersebut, kunci jawabannya adalah yang pertama, orang yang ada di gambar itu sebenarnya bukan tidak bekerja sama. Itu digambarkan sebagai satu orang yang melakukan kerjaan tersebut
Itu Bapak. Bapak sudah menjawab? Iya. Oke, karena sesi diskusi pada siang hari ini sudah cukup. Baik, kami akan tutup pada sesi presentasi pada hari ini. Hari kelompok 1, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, dan terima kasih.